C. Diturunkannya Presiden Uni Soviet, Nikita Khrushchev. Alasan, Nikita Khrushchev adalah pemimpin Uni Soviet sebelum Mikhail Gorbachev. Runtuhnya Blok Timur terjadi setelah Gorbachev mengambil alih kepemimpinan Uni Soviet dan memulai kebijakan restrukturisasi dan glasnost keterbukaan. Dibubarkannya Pakta Warsawa, jatuhnya tembok Berlin, dan pemisahan diri negara-negara bekas Uni Soviet adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Blok Timur setelah kepemimpinan Gorbachev. Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara, dalam esainya yang berjudul Als ik een Nederlander was adalah bentuk sindiran kepada pemerintah kolonial Belanda yang mengajak bangsa Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Sementara Indonesia sendiri masih dijajah oleh Belanda, pilihan yang paling tepat adalah D. Paragraf kedua teks proklamasi memuat kalimat-kalimat yang sangat penting, seperti penegasan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak segala bangsa dan bahwa hal ini dilakukan atas nama bangsa Indonesia. Hatta memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kalimat-kalimat tersebut, sehingga teks proklamasi menjadi dokumen yang kuat dan bermakna. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah di perumusan teks proklamasi. Jawaban, D. Kepastian hukum. Asas ini menjamin setiap kebijakan negara berdasar pada hukum yang jelas, adil, dan berlaku untuk semua. Ini penting untuk menciptakan stabilitas dan keamanan hukum bagi masyarakat. Pilihan lain seperti akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan tertib penyelenggaraan negara, meskipun penting, tidak secara langsung menjawab soal tentang landasan hukum, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan negara. Konsulat Jenderal adalah perwakilan diplomatik yang lebih rendah dari kedutaan besar, tetapi masih memiliki fungsi penting dalam menjaga hubungan bilateral antara kedua negara. Sidang PPKI pertama 18 Agustus tahun 1945 adalah tonggak sejarah penting Indonesia. Dalam sidang ini, diputuskan hal-hal krusial seperti mengesahkan UUD tahun 1945 menjadi landasan hukum negara Indonesia, membentuk pemerintahan sementara untuk memimpin negara baru, menunjuk presiden dan wakil presiden, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih, menentukan wilayah negara, menetapkan batas-batas Indonesia. Keputusan-keputusan ini menjadi fondasi bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pas lintas batas umumnya dikeluarkan untuk warga negara yang tinggal di daerah perbatasan karena mereka seringkali melakukan aktivitas yang melibatkan perlintasan batas secara rutin. Dokumen ini berfungsi sebagai identitas dan izin bagi mereka untuk melintasi batas wilayah negara. Jadi, jawaban yang benar adalah WNI yang berdomisili di perbatasan Republik Indonesia. Penjelasan, hukum tata negara mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, bukan antar individu seperti yang diatur dalam hukum perdata. Contoh hukum perdata adalah hukum waris, hukum keluarga, dan hukum kekayaan. Kesimpulan, hukum perdata dan hukum tata negara memiliki fokus yang berbeda. Hukum perdata bersifat individual, sedangkan hukum tata negara bersifat publik. Intinya, soal ini menguji pemahaman kita tentang perbedaan antara hukum perdata dan hukum publik. Jawaban. Banding. Penjelasan. Banding diajukan ke pengadilan tinggi untuk meminta pemeriksaan ulang atas putusan sebelumnya. Pilihan lain seperti kasasi, pra-peradilan, pencabutan tuntutan, dan peninjauan kembali memiliki fungsi yang berbeda dalam proses hukum. Kesimpulan, banding adalah langkah awal yang tepat jika ingin mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Otonomi daerah berarti daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Jadi, ketika pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah, itu adalah bentuk dari penerapan asas otonomi. Pilihan lain kurang tepat karena asas akuntabilitas terkait pertanggungjawaban, asas pembantuan
terkait pemberian bantuan, asas desentralisasi lebih luas, mencakup berbagai bentuk penyerahan wewenang, asas dekonsentrasi terjadi dalam satu tingkatan pemerintahan. Gotong royong adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia dan mencerminkan semangat kebersamaan. Namun, dalam konteks ciri umum demokrasi Pancasila, hal ini tidak disebutkan secara spesifik sebagai prinsip dasar. Sebaliknya, opsi lain seperti semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak, dan penggunaan akal sehat lebih relevan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Jadi, jawabannya adalah A, adanya rasa gotong royong. Teori perseorangan memandang negara sebagai hasil perjanjian individu untuk melindungi hak-hak mereka. Tokoh seperti Hobbes, Locke, Rousseau, dan Lasky menganut teori ini. Namun, Marx memiliki pandangan berbeda. Ia lebih fokus pada konflik kelas dan peran negara dalam sistem kapitalis, bukan pada perjanjian sosial individu. Marx tidak termasuk dalam teori perseorangan karena pandangannya yang lebih menekankan pada aspek sosial dan ekonomi, bukan pada individu dan perjanjian sosial. Pada masa prasejarah, manusia belum mengenal tulisan. Jadi, sumber sejarah yang paling dapat diandalkan adalah benda-benda fisik seperti alat-alat batu, fosil, atau sisa-sisa bangunan. Para arkeolog mempelajari benda-benda ini untuk memahami kehidupan manusia pada masa itu. Jawaban B, pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik, politik luar negeri bebas dan aktif berarti Indonesia tidak memihak blok besar negara adikuasa dan aktif menjaga perdamaian dunia. Mengirim pasukan perdamaian adalah tindakan nyata yang sesuai dengan prinsip ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan kemanusiaan. Untuk alasan pilihan lain, C, D bertentangan dengan prinsip tidak memihak dan menjaga perdamaian. Terlalu spesifik dan tidak mencerminkan prinsip umum. Sifat unik sejarah adalah karena setiap peristiwa sejarah hanya terjadi sekali dan memiliki konteks serta karakteristik yang khas. Ini berbeda dengan sifat-sifat lain seperti penting, menarik, abadi, atau bermanfaat. Meskipun sejarah memiliki sifat-sifat tersebut, keunikannya terletak pada singularitas peristiwa itu sendiri. Jadi, meskipun sejarah dapat memberikan pelajaran, inspirasi, dan menarik untuk dipelajari, inti dari keunikan sejarah adalah sifatnya yang tidak dapat diulang. Jawaban, D, bahwa ancaman terhadap satu bagian wilayah adalah ancaman bagi seluruh bangsa. Konsep ini menekankan bahwa keamanan Indonesia adalah satu kesatuan. Jika ada ancaman di satu wilayah, maka seluruh negara dianggap terancam. Opsi lain membahas aspek yang berbeda seperti keselarasan kehidupan, sumber daya, sistem hukum, atau ideologi. Kesimpulan, kesatuan pertahanan keamanan adalah prinsip penting dalam wawasan Nusantara yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia dalam menghadapi ancaman. ILO International Labour Organization adalah lembaga khusus PBB yang secara khusus fokus pada masalah-masalah terkait pekerja seperti hak-hak pekerja, kondisi kerja, dan perlindungan sosial. Organisasi lain seperti WHO, IFT, WKO, dan UNCTAD memiliki fokus yang berbeda seperti kesehatan, investasi, perdagangan, dan pengembangan ekonomi. Sel-sel pasif, seseorang otomatis jadi warga negara karena lahir atau keturunan. Dui kewarganegaraan memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Sel-sel aktif harus melakukan tindakan aktif untuk jadi atau tetap jadi warga negara. Apartheid, sistem diskriminasi ras di Afrika Selatan, kultur sel-sel, sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Jawaban, C. Komunikasi politik adalah proses pertukaran informasi politik antara pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat. Proses ini sangat penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku politik individu.
Menggambarkan proses penyampaian informasi politik, sosialisasi politik proses belajar tentang politik, partisipasi politik tindakan aktif dalam politik, demografi politik studi tentang karakteristik penduduk, perubahan politik perubahan dalam sistem politik. Negara-negara yang menganut asas ius soli memberikan kewarganegaraan kepada seseorang yang lahir di wilayah negara tersebut terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Contoh negara yang menggunakan asas ius soli adalah Amerika Serikat dan Kanada. Jadi, jawaban yang benar adalah tempat kelahirannya. Pembukaan O di tahun 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia, menjadi dasar semua peraturan lainnya. HPMPRS 020 MPRS tahun 1996 mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi di bawah pembukaan O di tahun 1945. Undang-Undang No. 10 tahun 2014 mengatur pembuatan berbagai peraturan, tapi tidak urutannya. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 dan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 adalah peraturan pelaksana yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang. Pancasila menganut sistem demokrasi di mana kekuasaan tidak terpusat pada satu orang melainkan dibagi dan berasal dari rakyat. Pilihan lain seperti individualisme radikal, materialisme, dan liberalisme ekstrem juga tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kebersamaan, gotong royong, dan keseimbangan. Jawaban, DPR bersama pemerintah. Penjelasan, meskipun MPR adalah lembaga tertinggi negara, wewenang utama dalam membahas dan mengesahkan RUU ada pada DPR. MPR lebih berperan dalam menetapkan kebijakan besar negara yang bisa mempengaruhi isi RUU. Jadi, proses pembuatan UU melibatkan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Meskipun Serikat Islam kemudian berkembang menjadi gerakan nasional, awalnya organisasi ini didirikan dengan tujuan utama memperjuangkan kepentingan ekonomi umat Islam. Serikat Islam berusaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti koperasi dan perdagangan. Jadi, jawaban yang benar adalah dagang. Jadi, jawaban yang benar adalah di KKORNGAO pada tahun 1950, pasukan Garuda telah dikirim ke Kongo pada tahun 1962 sebagai bagian dari misi perdamaian PBB. Komando gabungan yang dibentuk oleh negara-negara sekutu untuk menghadapi ancaman Jepang di Asia Tenggara adalah ABDACOM. ABDACOM adalah singkatan dari American British Dutch Australian Command. Komando ini dibentuk pada awal Perang Dunia II untuk mengkoordinasikan operasi militer di Asia Tenggara. Jawaban yang benar adalah ABDACOM.